Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dr. Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Aninda Apriliana Hasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait pemikiran Ibnu Rusyd tentang pendidikan. Profil singkat Ibnu Rusyd, sang cendekiawan multidisiplin. Sebelum kita menyelami pemikiran pendidikannya, mari kita kenali sosok agung ini. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, atau yang lebih dikenal di barat dengan nama Averroes, adalah seorang polimat sejati, seorang cendekiawan muslim dari Andalusia yang lahir di Cordoba pada tahun 1126 Masehi dan wafat di Marrakesh pada tahun 1198 Masehi. Kejeniusan beliau meliputi berbagai disiplin ilmu, filsafat kedokteran, matematika, astronomi, fisika, logika, psikologi, hingga hukum Islam, mazhab Maliki. Beliau bahkan dijuluki The Commentator karena komentar-komentarnya yang mendalami terhadap karya-karya Aristoteles. Karya-karya monumental beliau seperti Tahafut atau keruntuhan-keruntuhan yang merupakan respon terhadap kritik Al-Ghazali terhadap filsafat, serta Bidayat Al-Mujtahid dalam bidang fikih, menunjukkan komitmennya yang kuat pada penalaran rasional dan sintetis antara akal dan wahyu. Memahami latar belakang multidisiplin beliau adalah kunci untuk mengapresiasi kekayaan pemikiran pendidikannya. Pemikiran pendidikan Ibnu Rusyd tidak muncul dalam ruang hampa. Ia berakar kuat pada tradisi keilmuan yang menghargai akal sekaligus wahyu, namun juga sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno, khususnya Aristoteles. Pada masanya, terjadi perdebatan sengit antara kaum filsuf yang mengedepankan akal dan teolog yang lebih mengedepankan teks. Ibnu Rusyd tampil sebagai jembatan, menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara kebenaran yang dicapai melalui akal atau filsafat dan kebenaran yang diturunkan melalui syariat. Bagi beliau, akal adalah alat yang diberikan Allah untuk memahami ciptaannya, dan dengan demikian memahami keesaan dan kuasaannya. Ini ya fondasi filosofis yang sangat penting dalam pandangan pendidikannya. Pendidikan harus mampu menyatukan hikmah, kebenaran rasional, dan syariat kebenaran wahyu dalam diri manusia. Lingkungan Andalusia yang kosmopolit dan kaya akan tradisi keilmuan juga turut membentuk pikiran inklusif beliau. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Rusyd. Bagi Ibnu Rusyd, tujuan pendidikan adalah sangat fundamental dan komprehensif, melampaui sekedar penguasaan materi pelajaran. Beliau meyakini bahwa pendidikan harus mengantarkan manusia pada kebahagiaan sejati atau syaadah, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Rusyd. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus berfokus pada 1. Pengembangan akal atau rasional. Ibnu Rusyd sangat menekankan pelatihan akal agar mampu berpikir rasional, logis, dan analitis. Akal adalah ayat utama untuk memahami kebenaran empiris antara alam dan kebenaran filosofis. Beliau percaya bahwa melalui akal manusia dapat mengamati dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Yang kedua, penanaman akhlak mulia. Pendidikan harus membentuk individu yang memiliki moralitas tinggi, adil, jujur, dan berani, dan bertanggung jawab. Bagi Ibnu Rusyd,
bukanlah sekedar teori, melainkan hasil dari pengetahuan yang diinternalisasikan dan dipraktekkan secara konsisten. Yang ketiga, pemahaman syariat. Mengajarkan hukum-hukum Islam dan nilai-nilai agama adalah esensial sebagai pandangan hidup atau panduan hidup. Syariat memberikan kerangka etika dan moral yang mengarahkan penggunanya menggunakan akal dan perilaku. Yang keempat, mengenal Tuhan atau ma'rifatullah. Tujuan tertinggi dari semua ilmu dan pengembangan akal adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih dan tentang keberadaan, keesaan, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Ibnu Rushd, filsafat dan sains adalah jalan untuk memperkuat iman, bukan melemahkannya. Dalam pandangan Ibnu Rushd, kurikulum pendidikan haruslah komprehensif, tidak memisahkan antara ilmu rasional atau akliyah dan ilmu-ilmu agama atau nakliyah. Beliau melihat keduanya sebagai jalan menuju kebenaran yang sama. Ilmu nakliyah, ilmu akliyah. Ilmu akliyah adalah meliputi logika sebagai pondasi berpikir benar. Kemudian ilmu nakliyah adalah meliputi Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum dan nilai ilmu fikih untuk pemahaman praktis dan ilmu kalam. Filsafat Ibnu Rushd memandang filsafat sebagai disiplin ilmu yang esensial, melatih akal untuk mencari kebenaran, dan jika dipahami dengan benar tidak akan bertentangan dengan agama. Justru filsafat dapat membantu menggunakan pemahaman terhadap syariat. Beliau juga menekankan bahwa ilmu harus dipelajari secara bertahap, dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks. Ini sejalan dengan prinsip psikologi perkembangan anak, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan kapasitas kognitif. Ibnu Rushd sangat menekankan metode pendidikan, mendorong berpikir kritis, observasi, dan pengalaman langsung, yang merupakan cikal bakal metode ilmiah. Pembuktian rasional atau burhan. Beliau menganjurkan penggunaan logika dan argumen yang kuat dalam memahami suatu konsep. Murid harus diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi tetapi juga menganalisis, membuktikannya secara rasional. Metode selanjutnya, metode pendidikan menurut Ibnu Rushd selain pembuktian rasional, yaitu observasi atau eksperimen. Ibnu Rushd adalah seorang empiris. Dia percaya bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui pengalaman langsung dan eksperimen terhadap alam semesta. Ini adalah fondasi dari metode ilmiah yang kemudian dikembangkan di Barat. Kemudian metode selanjutnya adalah metode diskusi dialog. Lalu pembiasaan atau habit, metode pembiasaan. Setelah itu metode pendekatan individual dan metode keteladanan guru. Guru harus menjadi contoh nyata dalam akhlak mulia, kecintaan pada ilmu. Teladan adalah metode pendidikan yang paling efektif menurut beliau. Peran guru dan murid dalam pandangan Ibnu Rushd. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan yang dinamis dan interaktif. Beliau sekedar transfer atau bukan sekedar transfer satu arah. Peran guru menurut beliau adalah yang pertama, pembimbing atau fasilitator. Guru membantu murid menemukan kebenaran dirinya sendiri. Kemudian pembangkit rasa ingin tahu. Guru harus memicu rasa ingin tahu. Selanjutnya pemberi teladan. Guru harus menjadi contoh dalam berpikir logis. Yang terakhir, penyedia lingkungan belajar. Guru menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk lingkungan belajar anak. Peran murid menurut Ibnu Rushd ada berapa? Yang pertama, aktif dan mandiri. Anak-anak atau murid diharapkan menjadi pembelajaran yang aktif. Kemudian bersifat kritis atau berpikir kritis. Murid tidak boleh hanya menerima informasi, juga harus melakukan analisis, berani bertanya. Murid didorong untuk memiliki pertanyaan yang mendalam terkait hal yang telah dipelajari atau yang menantang asumsi.
Kemudian yang terakhir, peran murid adalah mencintai ilmu, memiliki semangat intrinsik dan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu. Menurut Ibnu Rushd, ilmu sangat penting. Meskipun hidup di abad ke-12, pemikiran pendidikan Ibnu Rushd tetap sangat relevan dan memberikan inspirasi bagi filsafat pendidikan Islam yang modern. Relevansi pemikiran Ibnu Rushd di era kontemporer. Meskipun beliau hidup di abad ke-12, pemikiran pendidikan Ibnu Rushd tetap sangat relevan dan memberikan inspirasi bagi filsafat modern. Relevansi pemikiran Ibnu Rushd di era kontemporer. Poin-poinnya ada beberapa, yaitu integrasi sains dan agama di tengah dikotomi yang masih sering terjadi. Gagasan Ibnu Rushd tentang harmonisasi ilmu akliyah dan nakliyah sangat relevan. Yang kedua, pengembangan berpikir kritis di era disinformasi, hoax, dan post-truth. Kemampuan berpikir kritis dan rasional ditekankan Ibnu Rushd adalah keterampilan yang esensial yang harus dimiliki. Yang ketiga, pentingnya rasionalitas. Pemikiran beliau melawan pemahaman agama yang dogmatis dan anti-ilmiah, mendorong umat untuk menggunakan akal dalam memahami ajaran Islam, ajaran agama, dan fenomena alam. Kemudian, pendidikan yang holistik. Beliau menekankan pengembangan akal hati dan keterampilan secara seimbang. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan beliau terhadap guru dan murid sangat relevan dengan pedagogik modern, mendorong kemandirian, eksplorasi, partisipasi aktif siswa, dan profil pelajar Pancasila. Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan gagasan mulia beliau di tengah kurikulum yang padat, sistem pendidikan yang terpusat, dan gempuran teknologi yang bisa mengalihkan fokus dan esensial pendidikan. Teman-teman, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Ibnu Rushd tentang pendidikan adalah sebuah warisan yang tidak ternilai. Beliau mengajarkan kita bahwa pendidikan sejati adalah proses yang holistik yang mengintegrasikan akal dan wahyu, ilmu dan amal untuk membentuk insan yang paripurna yang mampu menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat dan membuka wawasan kita bersama dalam memahami filsafat pendidikan Islam dari perspektif Ibnu Rushd. Saya akhiri penjelasan presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.